Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fuad dari Universitas Siddhartha Pasuruan, Prodi Teknik Mesin semester 1 non reguler. Nah, sekarang saya akan mempresentasikan ujian kimia teknik soal nomor 1. Jelaskan bagaimana kecenderungan ukuran jari-jari atom, aftinitas elektron, dan keelektronegatifan unsur-unsur atom dalam sistem periodik. 1. Setiap jenis atom yang ada di dunia tentu punya panjang jari-jari yang berbeda, dan sebelumnya pahami dulu definisi jari-jari atom. Jari-jari atom atau R merupakan jarak dari pusat atom atau inti atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron panjang. Pendeknya jari-jari atom ditentukan dua faktor, yaitu 1. Jumlah kulit atom. Makin banyak jumlah kulit yang dimiliki suatu atom, maka otomatis jari-jari atomnya juga makin panjang. Jari-jari atom natrium lebih panjang daripada jari-jari atom litium karena jumlah kulit yang dimiliki atom natrium lebih banyak daripada atom litium. 2. Memuat inti atom. Bila jumlah kulit dari dua atom sama banyak, maka yang berpengaruh terhadap panjangnya jari-jari atom adalah muatan inti atom. Makin banyak inti atom berarti makin besar muatan intinya, dan daya tarik inti atom terhadap elektron lebih kuat sehingga elektron lebih mendekat ke inti atom. Aftinitas elektron. Energi yang dilepaskan atom yang diperlukan saat masuknya elektron ke dalam atau ion dalam keadaan gas, atau dapat diartikan juga sebagai energi yang dilepaskan atau diperlukan bila satu elektron masuk ke orbital lebih mendekat ke inti atom. Aftinitas elektron merupakan perubahan entalpi ketika suatu atom pada keadaan gas menerima elektron dari luar membentuk suatu anion. Nilai aftinitas elektron dinyatakan dalam per mol atom atau mol ion. Keelektronegatifan. Kecenderungan atau kemampuan atom untuk menarik elektron dalam suatu ikatan kimia. Semakin besar keelektronegatifan suatu atom, berarti dalam ikatan kimia atom tersebut cenderung menarik elektron dari atom yang lain. Dalam suatu golongan keelektronegatifan unsur. Lanjut ke pertanyaan nomor 2. Jelaskan perbedaan larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Beri masing-masing reaksi ionisasinya. Jawabannya adalah perbedaan elektrolit lemah dan kuat adalah larutan elektrolit kuat adalah suatu larutan yang dapat menghasilkan arus listrik yang kuat. Contohnya senyawa HCl dan senyawa asam basa kuat lainnya. Jika HCl dilarutkan ke dalam air, hampir seluruh molekul HCl akan terurai membentuk ion H+ dan ion Cl sehingga terionisasi sempurna. Contoh reaksinya: KCl aqueous dilakukan H2O liquid sama dengan K plus aqueous plus Cl plus aqueous. Larutan elektrolit lemah adalah suatu larutan yang dapat menghasilkan arus listrik tetapi lemah. Contohnya CH3, COOH, dan senyawa asam basa lemah lainnya. Jika larutan CH3, COOH tidak terionisasi sempurna, tetapi hanya sebagian pada CH3, COOH sekitar 4% molekul yang terionisasi sempurna. Contoh reaksinya: CH3, COOH liquid plus H2O liquid min H plus aqueous plus CH2O aqueous. O aki. Jadi ZNO aqueous plus Cu padat. Reduksi karena adanya pelepasan.
Lanjut nomor 5. Bagaimana prinsip kerja electroplating atau pelapisan nikel pada besi? Jelaskan dengan gambar dan persamaan reaksinya. Secara sederhana, electroplating dapat dicairkan sebagai proses pelapisan logam dengan menggunakan arus listrik senyawa kimia elektrolit tertentu yang bertujuan untuk memindahkan partikel logam pelapis ke material yang akan dilapis. Pelapisan electroplating dapat juga didefinisikan sebagai perpindahan ion logam dengan bantuan arus listrik mengalami elektrolit sehingga ion logam menghadap pada benda padat. Nah, ini gambar baterai atau aki. Ini plus dan ini min. Sini ada cairan. Nah, kalau di sini ada cairan nikel akan membaur ke besi. Cairan elektrolit. Proses N12 plus OH sama dengan 2. Ini jadi Fe3 plus OH sama dengan 3. Proses rumus persamaan reaksi. Nah, terima kasih dari saya, dan kalau ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.